Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Limit fungsi trigonometri ya, tujuan pembelajaran kita adalah yaitu memahami rumus limit fungsi trigonometri dan menghitung limit fungsi trigonometri ya. Oke, sekarang pembahasan kita kali ini yaitu mengenai tentang limit fungsi trigonometri ya. Nah, di sini ada rumus limit fungsi trigonometri limit X mendekati 0 ya. Jadi perlu kita perhatikan baik-baik ya. Jika nanti kita menjumpai yaitu dasarnya limit fungsi trigonometri sin tangen ya, sin dan tangen, maka nanti akan menghasilkan seperti apa bentuknya. Contoh, jika nanti sin AX per BX ya, AX per sin BX, AX per tangen BX, tangen AX per BX, sin AX per sin BX, tangen AX per tangen BX, tangen AX per sin BX, sin AX per tangen BX. Jika kita menjumpai limit fungsi trigonometri seperti ini bentuknya, maka semua itu akan menghasilkan yaitu A per B. Ya, ini limit fungsi trigonometri untuk sin dan tangen ya, sin dan tangen gitu. Maka akan menghasilkan yaitu A per B. Ya, perlu diperhatikan baik-baik. Berikutnya yaitu jika kita menjumpai, nah, perhatikan ya. Oke. Jika kita menjumpai cos, maka kita ubah ke dalam bentuk contoh cos kuadrat X sama dengan 1 dikurang sin kuadrat X ya. Yang kedua, cos 2X maka kita ubah menjadi cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X. Yang ketiga, cos kuadrat X ya, cos kuadrat X sama dengan ya setengah kali 1 tambah sin 2X. Yang keempat, jika kita menjumpai cos A kurang B, maka kita ubah menjadi min 2 sin setengah kali A tambah B dikali sin setengah A dikurang B. Ya. Sekali lagi, rumus limit fungsi trigonometri ya, limit X mendekati 0 di sini, jika kita menjumpai yaitu fungsi trigonometrinya sin dan tangen, maka akan menghasilkan yaitu A per B. Namun jika kita menjumpai fungsi trigonometrinya cos ya, maka nanti kita ubah ke dalam bentuk seperti ini ya. Nah, jadi sin, tangen, dan cos ini kita bahas ya. Setelah ini kita akan yaitu membahas contoh-contoh soal ya. Bagaimana kalau kita menjumpai kotangen? Maka jika kita menjumpai kotangen, contoh seperti ini ya. Kalau kita menjumpai kotan, nah, maka kotan ini nanti kita ubah ke dalam bentuk yaitu tan ya. Kita akan langsung masuk ke dalam contoh soal ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam contoh soal yaitu perhitungan limit fungsi trigonometri. Di sini kita menggunakan rumus yaitu super cepat ya, supaya cepat terselesaikan soal-soal limit fungsi trigonometri khususnya. Contohnya seperti ini. Limit X mendekati 0
kotangen 5x dibagi kotangen 10x ya. Jika ini soal seperti ini kita selesaikan secara umum, maka itu akan memakan waktu yang panjang. Namun di sini kita akan membahas yaitu menggunakan rumus super cepat. Di sini kotan itu turunan dari tangen ya. Jadi gini cara menjawabnya. Kotangen dibagi kotangen ini kita turunkan menjadi tangen ya. Apabila sudah kita turunkan, maka pembilang kita balik menjadi penyebut menjadi pembilang. Berarti seperti ini. Tangen ini 10x, berarti 10x per yaitu tangen yaitu 5x. Nah, seperti semula tadi, apabila kita menjumpai rumus tangen, sin dan tangen, maka itu kita abaikan menjadi 10x per 5x. Maka 10x per 5x sama dengan berapa? Yaitu 2. Nah, selesai. Ya, jadi cuma sekian detik. Yang kedua, limit x mendekati 1 dari 3x tambah 1 ya, sin x kurang 1 dibagi x kuadrat ditambah 2x dikurang 3. Di sini kita faktorkan ya, kita faktorkan. Sekali lagi ini ada sin, maka sinnya kita abaikan ya, kita abaikan. Jadi tangen dan sin kita abaikan. Kalau jumpai kotangan maka kita ubah dalam bentuk tangen. Setelah kita ubah dalam bentuk tangen maka kita abaikan ya sin. Berarti tinggal 3x tambah 1 ya dikali x kurang 1. Berarti 3x tambah 1 dikali x kurang 1. Nah, penyebut ini kita faktorkan, x kuadrat tambah 2x kurang 3. Kita faktorkan. Bagaimana cara memfaktorkan? Kita lihat pembilang. Ya, pembilangnya di sini x kurang 1. Maka kita ikuti aja, yaitu x kurang 1. Dikali berapakah menjadi x kuadrat? Maka x kali x. Ya, karena x kali x kuadrat. Ya. Nah, setelah itu, bagaimana ditanya? Maka di sini ditambah 3. Ya, kita buktiin aja. Gini, 3 kali x 3x, ya kan? Dan 3 dikali min 1 min 3. Maka sama dengan, kita coret, menjadilah 3x tambah 1 per x tambah 3. X-nya berapa? Nah, baru kita substitusikan. X-nya 1, berarti 3 dikali 1 ditambah 1 sama dengan 1 tambah 3. Berarti 3 kali 1 3 tambah 1 4, tambah 1 4, maka 4 bagi 4 sama dengan 1. Selesai. Yang nomor 3. Ya, nomor 3. Limit x mendekati 0 sin kuadrat 4x per x kuadrat. Nah, di sini ada lagi sin. Kita abaikan. Tinggal aja 2 ini kita tarik ke depan menjadi sama dengan di sini kita selesaikan menjadi 4x per x kuadrat. Coret. Berarti 4 kuadrat sama dengan 16. Selesai. Ya. Nah, terus yang nomor 4. Limit x mendekati 0 dari sin pangkat 3 2x per tangen pangkat 3 setengah x. Seperti biasa, kita abaikan sin dan tangen kita abaikan. Ya, sin dan tangen kita abaikan. Menjadi seperti apa? Langsung saja kita perhatikan sini. Berarti di sini 2 pangkat 3 setengah pangkat 3 ini. Berarti kita selesaikan. Kalau kita selesaikan seperti ini bentuknya nanti. Yaitu 2x per setengah x pangkat 3. X sama x habis, tinggal 2 bagi setengah. Tinggal 2 kali 2 naik ke atas. Ya, 2 per setengah, 2 ini naikkan ke atas menjadi 4. Maka sama dengan 4 pangkat 3. Sama dengan berapa? 4 pangkat 3 yaitu 64. Selesai. Nah, jadi 4 contoh soal ini kita menggunakan rumus super cepat.
jika kita menggunakan rumus umum atau rumus-rumus dasar seperti biasa, maka akan memakan waktu yang cukup lama, apalagi mengenal tentang trigonometri. Ya, silakan perhatikan baik-baik. Sekali lagi pesan Bapak, jika kita menjumpai tangan dan sin kita abaikan. Jika kita menjumpai kotangen, kita turunkan terlebih dahulu menjadi tangen. Setelah kita turunkan, kita balik, yaitu penyebut untuk pembilang ke penyebut. Ya, jumpa tangen, baru kita abaikan tangannya. 3 10x per 5x sama dengan 2. Oke, sekarang kita lanjutkan contoh yang kelima ya. Masih soal yang sama, masih pembahasan yang sama, yaitu limit fungsi trigonometri. Sepercepat. Contoh yang kelima, limit x mendekati 0 dari x kurang 2 sin x per tangen x. Ya, maka ini kita selesaikan menjadi, sekali lagi, tadi apabila menjumpai tangen, sin dan tangen, maka kita abaikan ya. Tinggal cara penyelesaiannya yaitu x, ini x, berarti x, ini 2, ya 2 kali x, berarti 2x, maka x kurang 2x per x, berarti sin tangan kita abaikan. Jadi sekali lagi ini x, tinggal kita sain aja x, terus min 2 kali x, di belakang ini x, maka min 2x per x. Setelah ini bagaimana? Tinggal kita selesaikan. Berarti x sama x habis menjadi, x ini memiliki konstanta 1, berarti 1 dikurang 2 ya, sama dengan min 1. Selesai. Yang keenam, limit x mendekati 0 dari tangan x kurang x per sin x tambah x. Nah, tangan dan sin kita abaikan juga ya, kita abaikan menjadi, yaitu berarti x kurang x per x tambah x. Nah, di sini berarti x kurang x per x tambah x. X kurang x habis berarti 0, x tambah x berarti 2x, berarti 0 per 2 ya, 0 per 2x, maka sama dengan 0 ya, selesai. Sekarang kita akan mencoba yaitu latihan ya. Silakan nanti kerjakan latihan pertama nomor 1, yaitu limit x mendekati 0 dari 2x kuadrat ditambah x dibagi, yaitu sin x ya, nomor 1. Nomor 2, kerjakan nomor 2, yaitu limit x mendekati 0 dari x kuadrat dikurang 1 sin 6x dibagi x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 ditambah 2x. Oke, silakan kerjakan dua latihan ini ya, nomor 1 dan nomor 2, dan kumpulkan yaitu pada hari Senin berikutnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya ya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.